Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa mendengar suara saya, boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Sungguh hari ini hari yang luar biasa kalau kita bersama-sama boleh kembali berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berapapun kita hadir dalam acara PD Online ini, siapapun dan dimanapun Anda berada, kita bersama-sama kita percaya bahwa Tuhan kita sungguh hanya sejauh dengan doa, dimanapun kita berada, Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari saat ini malam hari ini kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau rasakan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala kasih karunia Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan, atas anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan kita, khususnya sepanjang hari ini. Mari bersama kita siapkan hati kita angkat pujian ini sebagai rasa syukur kita, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. dan inilah syukur kami. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita buka persekutuan doa kita malam hari dengan tanda keselamatan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau karena malam hari ini kembali kami boleh ada berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala berkat anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat kemurahan Tuhan yang boleh kami alami hingga saat ini. Kami ada itu karena semua anugerah yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami ingin membawa rasa syukur kami kepada Engkau. Malam hari ini kami rindu membawa hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan ini boleh berkenan di hadapan Engkau. Dan inilah Tuhan rasa syukur kami, pujian kami, penyembahan kami yang kami boleh naikkan kepada Engkau. Dan inilah setiap perkataan kami, inilah syukur kami, inilah pujian kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku.
syukur kami Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Hanya selamanya Engkau. Selama-lamanya. Selamanya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya bagi Dia segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Dan kami percaya saat ini kami adalah anak-anak pemenang, anak-anak pilihan Allah. Dan kami mau angkat hati kami mau puji Engkau. Karena kami umat-Mu yang telah dipilih menjadi anak-anak pemenang. Mari sambil bertepuk tangan kita menyatakan pujian ini. Mari umat yang di rumah, kita bersorak buat Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Karena apa? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari lambaikan tangan kita. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Inilah kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami dengan iman kami percaya kami telah dimenangkan. Kami dilahirkan menjadi anak-anak pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sambil bertepuk tangan umat yang di rumah saja nyanyikan. Mari umat yang di rumah angkat suaramu. Kita lebih dari pemenang. Dengan satu suara katakan. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih
dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Katakan, aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari Pemenang. Sekali lagi, aku lebih. Aku lebih dari. Sekali lagi, aku lebih dengan semangat. Aku lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau lihat lambaian tangan yang di rumah. Sungguh puji nama Tuhan, kita percaya kita adalah umat-umat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Mari saat ini, kita yang telah memuji, kita yang telah bersorak-sorai, mari kita siapkan kembali hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau sembah Tuhan, Raja kita, Raja segala Raja. Kami percaya malam hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di rumah kami masing-masing Engkau ada. Kami merasakan kehadiran Engkau. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk boleh menerima kehadiran Engkau. Dan pernyataan kerinduan kami akan hadirat Tuhan. Karena kami percaya ketika kuasa-Mu turun atas kami boleh beroleh kemenangan, kami beroleh kesembuhan, kami beroleh kelepasan, kami beroleh kedamaian dalam kehidupan kami. Kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Karena kami yakin Kau hadir saat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Inilah doa kami, inilah pujian kami, inilah sembah kami Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami mau hampiri tahta kudus-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Dan kekuatan kami hanya di dalam-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Karena Kaulah segalanya. Hanya Kaulah segalanya.
Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Kami buka hati kami. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bawa kami lebih lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Ku sini. yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Mari sembah Dia. Oh, kami percaya kemenangan terjadi saat ini. Kami percaya kelepasan terjadi saat kami menyembah. Ku sembah Kau Allah yang kudus. Ku agungkan Engkau Yesus Tuhan. Kaulah satu-satunya penyelamat hidup kami. Kaulah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami sembah Engkau, Raja segala raja. Kaulah yang bertahta, kuduslah Engkau Tuhan. Biara masih. Sembah Engkau Tuhan. Kami mau terus lebih lagi menyembah Engkau Tuhan, karena Engkaulah Raja kami. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan segenap hati kami katakan, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan sorak-sorai dengan tepuk yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, Kau besar, Kau agung, Kau mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kebesaran-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kasih setia-Mu tidak dapat kami kira Tuhan. Yang kami bisa hanyalah membawa hati kami sebagai sembah kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan kalau kami bersama-sama, meskipun kami berbeda tempat, kami boleh bersehati, satu roh untuk boleh memuji dan menyembah Engkau. Saat ini tiba giliran Engkau yang berbicara bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau telah kirim anak-Mu Romo Eko bersama dengan kami untuk boleh mewartakan kabar sukacita-Mu. Berkati, pimpin sertai anak-Mu ini, biar apapun yang ia sampaikan semuanya merupakan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan ajar kami dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing untuk boleh tetap konsentrasi, duduk diam untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Seperti Maria yang duduk diam mendengarkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami silakan kepada Eko. Dan saya pun melihat bahwa hati umat semakin menjadi rendah hati, tunduk, takluk pada kehendak Allah. Itu yang terjadi perubahan kehidupan dalam anggota persekutuan doa ini. Syukur pada Allah. Maka kalau malam hari ini tema kita Born to Win. Lahir untuk menjadi pemenang. Kiranya tema ini bukan lahir dari sebuah kejayaan. Bukan lahir dari sebuah kehebatan. Tema ini lahir dari sebuah pengakuan akan kuasa Allah. Pengakuan akan penyertaan Allah. Jadi kami bisa bertahan 33 tahun. Seringkali menghidupi dan menyegarkan persekutuan doa yang lain. Bukan karena kehebatan para pengurusnya. Bukan. Tapi karena Allah menyertai perjalanan PD Paulus ini. Maka mari kita mencoba untuk merenungkan, kalau tadi Lian melihat temanya dari Paulus, saya akan berbeda. Saya tidak perlu sama dengan Lian. Jadi saya mau melihatnya dari surat pertama Rasul Yohanes. Jadi memang banyak ide-ide tentang kemenangan. Tetapi setiap penulis kitab suci, Injil, itu melihat dengan cara berbeda. Semua punya perspektifnya masing-masing. Maka kalau kita melihat pemenang, apa yang dimaksudkan oleh surat Rasul Yohanes? Yang pertama, bab 5, ayat 1 sampai dengan 5. Saya bacakan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita telah menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Win. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi rupanya Yohanes menegaskan
bahwa kemenangan itu terjadi dalam hidup manusia karena iman. Dan boleh kita melihat poin-poin apa yang ingin ditunjukkan oleh Yohanes. Jadi Yohanes memperlihatkan bahwa pengikut Kristus itu hidup dalam komunitas persaudaraan dalam hukum Tuhan. Jadi kalau kita melihat tadi di sini, kita adalah orang-orang yang percaya, melahirkan orang-orang yang percaya yang lain. Dan orang-orang yang percaya ini bersekutu karena apa? Karena hukum Tuhan. Jadi persekutuan kita terjadi karena kita mau taat pada hukum Allah, yaitu kasih. Bahkan di dalam Gaudium et Spes nomor 1 sebagai pengawal dikatakan ensiklik Konsili Vatikan kedua mengatakan sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus. Dipersatukan dalam Kristus. Jadi kita itu dipersatukan karena kita punya iman yang sama. Kepada siapa? Kristus. Dan bukan hanya punya iman yang sama, tetapi gereja mengingatkan kita dibimbing oleh Roh Kudus di dalam perjalanan menuju kerajaan Bapa. Jadi ini yang nanti akan saya coba paparkan bagaimana lahir menjadi seorang pemenang itu. Jadi kita tidak pernah bisa sampai menjadi pemenang kalau hidup kita tidak pernah dibimbing oleh Roh Kudus. Dan untuk sampai menjadi pemenang, sampai ke rumah Bapa, jadi pemenang itu kan bukan berarti saya menang, saya hebat, saya bukan penyelamat. Jadi kemenangan kita diukur dari apa? Sampai ke rumah Bapa atau tidak. Nah, jadi finishnya di situ. Jadi finish kita itu sampai ke rumah Bapa. Dan untuk sampai ke rumah Bapa, dikatakan tadi di dalam surat Yohanes, tidak pernah mudah, tidak pernah gampang untuk mengikuti Dia. Perlu semangat kasih. Jadi kalau ada semangat kasih, perjalanan walaupun berat tidak menjadi beban. Ingat itu. Jadi perjalanan seperti apapun, kalau dengan semangat kasih, pasti tidak menjadi beban. Contoh, saya kalau melihat beberapa anggota PD ini, ada yang cinta lokasi. Jadi menemukan pasangannya di lokasi persekutuan doa. Syukur pada Allah. Gitu ya. Jadi saya melihat juga beberapa tidak dapat pasangan. Syukur pada Allah. Saya yakin Allah tidak lupa menciptakan tulang rusuk Anda. Gitu ya. Tapi yang mau saya perhatikan bahwa persekutuan ini, lihat di dalam persekutuan ini, kalau ada kasih, semua dilakukan tanpa bersungut-sungut. Saya berkali-kali memberikan renungan di PD Muhammad Toha. Kalau habis PD itu, saya melihat cukup banyak umat yang langsung dengan spontan membereskan tempat duduk. Walaupun itu bukan tugasnya. Jadi apa yang menggerakkan mereka bukan bahasa Sunyana, lain pupujian, lain hayang dipuji, lain. Tapi mereka membereskan tempat karena apa? Karena gerakan kasih. Karena gerakan kasih. Kalau gerakan kasih, semua berjalan menjadi spontan. Tidak perlu disuruh, tidak perlu melihat siapa yang bertugas ya, siapa yang harusnya ngeberesin. Nggak. Jadi di dalam gerakan kasih, semua terjadi begitu saja mengalir. Karena apa? Sekali lagi, karena kasih. Nah, sekarang tadi dikatakan bahwa kemenangan kita terjadi karena apa? Karena iman. Jadi kalau kemenangan kita terjadi karena iman, apa itu iman? Nah, sekarang saya mengutip Paulus dalam surat kepada jemaat di Efesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah. Jadi rupanya kita harus melihat bahwa iman itu ada dua dimensi. Jadi iman itu adalah karunia dari Tuhan, maka ada orang yang beriman pada Kristus, ada orang yang tidak beriman melalui Kristus. Jadi karunia iman itu ditaburkan oleh Allah. Nah, sekarang iman itu kalau demikian punya dimensi. Dua dimensi iman. Pertama, dimensi objektif. Dimensi objektif adalah, objek iman adalah apa? Tuhan, keberadaan Allah. Jadi kita beriman karena kita ingin mengerti Allah. Dan bagaimana kita bisa mengerti Allah? Ya melalui firman-Nya. Dan Allah itu sungguh hadir, jelas, tuntas, tegas dalam pribadi Yesus. Maka Yesus sendiri mengatakan apa? Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Ini purna, tuntas, selesai. Bahwa kita kalau mau tahu Allah secara benar, tepat, sungguh adalah lewat Yesus. Maka kebenaran objektif iman tidak pernah salah. Kenapa? Karena ini dari Allah. Itu objektif. Jadi kita harus patuh pada kebenaran itu. Patuh kepada apa yang dikatakan kitab suci dan tradisi gereja. Maka sebagai seorang Katolik, kita harus patuh apa yang dikatakan yang beredar dalam tradisi. Tradisi mengatakan kita harus menghormati Bunda Maria. Tradisi mengatakan bahwa Maria itu suci, kudus, tak bercela. Kita patuh pada tradisi. Kita patuh pada tradisi bahwa Roh Kudus itu sungguh pembimbing kehidupan manusia sampai pada kebenaran, sampai kepada kemenangan. Patuh. Itu tradisi yang mengajarkan kita. Jadi kita tidak pernah boleh mempertanyakan objek iman. Objek iman selalu benar. Dan yang kedua, iman itu subjektif. Karena apa? Berhubungan dengan penghayatan, pengalaman setiap pribadi. Nah, di sini pengalaman setiap pribadi bisa berbeda-beda. Penghayatan imannya pun berbeda-beda. Maka ada orang yang biasa-biasa saja, gitu ya, asal jalan. Contoh kan, sekarang itu sedang banyak sekali misa online. Misa online. Saya kalau melihat beberapa umat yang share bagaimana mengikuti misa online, beberapa itu tidak ikut misa online. Beberapa itu nonton misa. Masa ikut misa sambil tiduran gitu ya, sambil makan permen, ambil kacang, kalau capek minum ke WC bolak-balik, ngobrol, itu sih bukan ikut misa gitu ya. Itu sih nonton misa. Maka apalagi ada beberapa umat yang aneh gitu, mengikuti misa, dia pas ngikut misa, temennya dia tanya di WA, lu ngikut siapa? Gue ngikut Monsinyur Anton. Lu ngikut siapa? Gue ngikut Jakarta. Aduh, Monsinyur Anton mah cepet lihat khotbahnya, cepet, singkat, padat, enakeun, menarik. Ini yang di Jakarta khotbahnya udah nggak jelas, panjang, kemana-mana. Yang gus pindah gitu. Naon misa online pipindahan gitunya. Tebale gitu ngarana gitu. Jadi di situ lihat bahwa di dalam penghayatan iman itu berbeda-beda. Ada orang yang sungguh kusuk mengikuti sehingga tersentuh. Sehingga sungguh merasa bahwa dia berjumpa dengan Allah. Ada orang yang merasa biasa-biasa aja. Ya itu berdasarkan penghayatan imannya. Jadi penghayatan iman itu bisa berbeda-beda karena subjektif. Contoh, saya ingat sekali penghayatan iman saya. Waktu saya mau pergi diajak ziarah ke Yerusalem. Wah, sudah senang sekali. Tahun berapa ya saya ke Yerusalem pertama? 98 kalau nggak salah. Pada saat kerusuhan itu. Saya 98 ke Yerusalem pertama. Aduh, saya sudah membayangkan. Aduh Tuhan, terima kasih.
pasti nanti saya berdoa kusyuk banget, kusyuk Tuhan. Tiba-tiba pada saat kita mau jalan salib, wah umat semangat. Saya memanggul salib, saya memanggul salib. Mereka mau memanggul salib kalau di Yerusalem, tapi dalam hidup sehari-hari mah nggak mau manggul salib, kurang ajar pisan kata saya tuh. Kalau di Yerusalem supaya dipoto, ini teh di Yerusalem, jadi dipanggul salib. Sok, mangga, cek saya silakan. Pastor mau manggul salib? Enggak, saya ngelihat Anda aja sudah tersalib kata saya itu. Jadi mereka semangat memanggul salib. Saya pun karena ini pengalaman pertama gitu, saya terharu. Tapi pada saat masuk peristiwa demi peristiwa, kita masuk pasar, makin susah saya merasakan bagaimana penderitaan Yesus. Apalagi di salah satu perhentian, percis sekali berhenti di tempat yang jualan daleman perempuan. Jadi kita menghormati, mari kita bersembah sujud. Di situ kita lihat celana dalam laki-laki, celana dalam perempuan. Lalu bapak-bapak ngomong, pastor kita harus menyembah mana Allah, menyembah mana we, tenanawan lah, terserah aku bapak we, cek saya teh gitu. Jadi ini penghayatan. Jadi jangan pernah berpikir kalau saya datang ke tempat Yesus, saya akan lebih menghayati. Belum tentu. Belum tentu. Jadi penghayatan itu masalahnya adalah apa? Masalah kehangatan, masalah relasi. Jadi kalau orang yang hanya tertidur karena dia sakit, dia bisa berdoa khusyuk. Dia bisa merasakan jamahan Tuhan kalau relasi dia mendalam dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, walaupun dia ke Yerusalem, ke tanah suci berpuluh-puluh kali, tetapi kalau dia tidak punya relasi yang mendalam dengan Tuhan, dia tidak melakukan ziarah. Dia hanya jalan-jalan doang. Jadi di situ letaknya. Tentang apa? Tentang subjektif dari iman. Jadi penghayatan iman itu memang bisa berbeda-beda. Nah sekarang, bagaimana kita bisa beriman yang benar, dibimbing oleh ajaran iman, ajaran Katolik. Jadi kalau kita mau berjalan dalam iman yang benar, pertama-tama dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran itu karena apa? Karena firman Kristus. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Nah, menarik bagi saya. Bagi saya melihat kenapa Paulus ngomong pendengaran ya. Kok bukan karena membaca firman. Gitu ya. Bukan karena apa yang Anda baca. Tetapi mendengar. Jadi rupanya sabda Allah itu dari zaman dahulu selalu berhubungan dengan suara. Jadi Paulus mau memperlihatkan apa? Jadi orang yang hidup beriman harus banyak mendengarkan suara-suara Allah. Dan suara Allah itu bergaung pada saat kita banyak melekat pada firman Allah. Jadi pada saat Anda membaca firman Allah dan Anda hidup di dalam kehidupan nyata, suara-suara ini akan menuntun Anda pada kebaikan dan kebenaran. Maka saya kemarin khotbah pada hari Minggu, saya mengingatkan umat beriman. Umat beriman kita itu sering kali memisahkan antara hidup beriman dengan hidup nyata. Gitu ya. Jadi kalau mau berhidup rohani itu ya di gereja urusannya dengan Tuhan. Tetapi kalau udah dagang, udah bisnis, Tuhan jangan diikutin lah, gitu. Jangan ngikutin, udah Tuhan diam aja di sana. Karena kalau Tuhan dibawa-bawa, kita jadi nggak bisa ngebohong lagi. Kita nggak bisa tipu-tipu, gitu ya. Karena ada Tuhan, jadi nggak enak hati kalau nipu-nipu. Kan ada Tuhan, gitu ya. Di situ letaknya. Bahwa kenapa Paulus berkata pendengaran, karena memang Allah itu bersuara dalam batin kita, dalam hati kita. Dan suara kebenaran itu makin nyata menjadi suara Allah kalau kita apa? Kalau kita sungguh dekat dengan firman Allah, kitab suci. Jadi hidup kita sekali lagi dituntun pada kebenaran Tuhan kalau kita mendengarkan suara Allah yang hadir di dalam batin kita. Kedua,
Jadi lihat di sini surat Paulus pun kepada jemaat di Tesalonika, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi di situ letaknya kenapa gereja tidak hanya semata-mata hidup dari kitab suci, tetapi juga dari tradisi. Jadi kalau Anda mau tanya tentang Bunda Maria, mana Bunda Maria disebut Ratu Surga? Mana Maria lahir tanpa noda? Nggak ada di dalam kitab suci. Betul. Tetapi dalam tradisi, iman tentang Bunda Maria itu selalu ada dan dihidupi sejak zaman para rasul. Dan itu yang dirawat oleh gereja. Itu yang hidup dalam liturgi, dalam kebiasaan gereja. Yang kedua, bahwa bagaimana kita bisa mempunyai iman yang benar, kita mengetahui bahwa iman yang kita peroleh itu dari kasih Allah. Jadi Allah itu begitu mengasihi kita, sehingga kita itu diberi iman akan Kristus. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak yang diselamatkan oleh Kristus dan hidup seperti Kristus. Maka Bapak Ibu yang terkasih, iman kita hanya tumbuh kalau apa? Kalau mengandalkan kasih karunia Allah. Jadi iman itu bisa kering, betul. Iman bisa hambar, betul. Iman bisa tawar, betul. Bahkan iman bisa mati, betul. Nah, bagaimana supaya tidak hambar? Bagaimana supaya tidak kering? Bagaimana supaya tidak mati? Maka harus diberi nutrisi. Dan nutrisi itu adalah apa? Kasih Allah. Dan di dalam gereja Katolik, kasih Allah sungguh nyata melalui apa? Sakramen-sakramen. Terutama sakramen Ekaristi. Jadi, orang kenapa mati imannya? Orang kenapa mandul imannya? Kenapa kering imannya? Jadi, apa yang membuat iman itu terhambat? Jangan lupa waktu Yesus berbicara tentang penabur. Ada yang ditaburkan di batu, ada yang ditaburkan di semak berduri, gitu ya. Jadi jangan-jangan iman kita adalah iman yang ditaburkan di semak berduri. Jadi ada dosa, ada perbudakan, ada kelemahan badan kita yang mengekang hidup iman kita. Sehingga tidak pernah tumbuh, tidak pernah berkembang. Maka supaya berkembang apa? Kikis dosa itu. Lewat apa? Sakramen pengampunan dosa. Sakramen rekonsiliasi. Jadi sakramen adalah saat-saat manusia untuk merasakan kasih karunia Allah. Apalagi sakramen Ekaristi. Jadi saya berkali-kali Zoom selalu mengingatkan apa yang diingatkan oleh Bapak Paus. Terutama persekutuan doa Paulus ini saya lihat banyak sekali anak mudanya juga. Jadi saya suka sekali persekutuan doa Paulus ini memang generasinya dari yang sangat senior sekali, saya nggak ngomong tua, takut banyak yang nggak suka. Yang senior banget gitu ya. Lalu sampai yang muda, sampai anak-anak pun, saya ingat anak-anaknya Lian, itu masih aktif-aktif, mereka cikal bakalnya gitu ya, sudah rajin-rajin, mereka dalam tim penari dan seterusnya, ikut-ikut pujian, kadang-kadang ikut ribut juga, lari-lari, tapi ya sudahlah, itu cara mereka berdoa, kan namanya juga anak-anak gitu. Tapi mereka suka cita gitu ya. Jadi di dalam saya ngomong kepada anak-anak muda, tolong jangan terlalu mapan dalam misa online. Kalau gereja sudah dibuka, kita harus kembali ke misa yang nyata. The real mass. Allah itu ingin memberi makan kita. Allah itu akan memberi makan kita. Saya jamin, Anda suka misa online dan bertahan di misa online, jiwa Anda, iman Anda akan mati kering. Mati kering. Mungkin Anda misa online, pengetahuan tentang gereja, tentang hidup, tahu banyak, betul. Tetapi sukacita, damai sejahtera yang dihasilkan oleh Ekaristi, oleh tubuh Kristus, tidak Anda dapatkan.
Jadi kita harus kembali kepada sakramen yang sungguh benar, perjumpaan Allah yang utama dan pertama dan sungguh mendalam ada dalam sakramen Ekaristi. Itulah yang dikatakan oleh penginjil Yohanes. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Makan, saudara-saudara, makan, the real. Dikatakan, makan dagingku. Jadi bukan seolah-olah makan, bukan hanya makan dalam kerinduan, bukan hanya komuni batin, bukan. Di saat gereja sudah dibuka, Anda harus makan kembali makanan rohani itu. Karena di situ dikatakan oleh Yesus, aku tinggal dalam kamu. Jadi sungguh Yesus itu tinggal dalam aku kalau kita makan sakramen Ekaristi. Jadi itu yang kedua, bagaimana supaya hidup kita beriman yang benar. Yang ketiga, iman saudara-saudara tidak bisa lepas dari perbuatan. Jadi iman yang benar hanya terbukti dalam perbuatan kasih. Jadi kata Yakobus mengatakan seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Gereja bukanlah gereja yang narsis. Gereja yang asik sendiri. Bukan gereja yang hidup untuk diri sendiri. Tidak pernah boleh gereja hidup untuk dirinya sendiri. Sama. Persekutuan doa pun tidak pernah boleh hidup untuk persekutuan doa saja. Aneh. Sama, hidup kita pun tidak boleh hanya untuk diri kita sendiri. Bukan itu maksud Tuhan. Tuhan menciptakan ego bukan untuk ego. Tuhan menciptakan ego untuk yang lain, untuk orang lain. Maka Tuhan pun memasukkan Anda dalam hidup persekutuan, bukan untuk hidup persekutuan Anda. Jangan. Jadi jangan Anda asik sendiri di persekutuan. Tidak boleh. Itu mati namanya. Itu iman yang tidak benar. Jadi persekutuan kita harus menghidupi gereja. Harus menghidupi gereja. Maka saya suka sekali bahwa persekutuan doa itu tunduk taat pada paroki. Benar itu, benar. Jadi jangan sampai mengatakan, kami persekutuan doa kok sudah hidup, tidak perlu lagi ada gereja, nggak apa-apa, kita diusir juga, kita bisa sewa. Aduh, kampret, bukan masalah bisa sewa atau tidak. Masalahnya di dalam gereja itu harus ada ketaatan. Ini yang penting. Ketaatan iman. Kalau gereja tidak taat, maka apa yang terjadi? Akhirnya nanti banyak sempalan-sempalan. Malah jadi terpecah belah. Karena tidak ada ketaatan. Jadi di situ lihat bahwa gereja itu adalah gereja yang bertindak. Gereja yang mau memberi pengaruh yang baik untuk orang lain dalam tindakan kasih. Saya seringkali melihat bahwa ada persekutuan doa, termasuk persekutuan doa Paulus pun bagi-bagi berkat. Ada tindakan kasih untuk orang-orang miskin, pelayanan kesehatan dilakukan. Bahkan beberapa yang di PD aktif di PSE paroki, aktif di lingkungan, that's good, itu bagus. Jadi Anda memang dipanggil untuk apa? Untuk memberi berkat pada yang lain dalam tindakan. Jadi jangan sampai anggota PD itu hanya senangnya PD terus. Jadi PD aja terus. No. Anda harus lihat bertindak. Iman itu tidak bisa diam. Iman itu harus mendobrak. Iman itu harus membawa kasih kemana-mana. Iman itu harus menyebarkan kerajaan Allah dimanapun. Dimanapun. Bahkan di tempat yang nggak enakan juga harus. Gitu ya. Anda mungkin merasa nyaman. Aduh di PD itu enak banget suasananya. Aduh gue diterima banget. Aduh at home deh.
That's okay, that's good, oke gitu ya. Tetapi jangan sampai Anda tidak bisa diutus ke tempat yang Tuhan mau. Jadi Tuhan itu seringkali menghantar ke tempat yang tidak enakan untuk kita. Memang itu Tuhan. Memang maunya seperti itu gitu ya. Tuhan memang kadang-kadang aneh-aneh, ya benar gitu ya. Jadi sekarang kalau kita bagaimana hidup beriman yang benar tadi kita sudah ngomong, maka tidak pernah salah bahwa hidup beriman itu adalah hidup di dalam roh. Hidup diutus oleh roh. Saudaraku, saya tertarik untuk mengatakan ini. Pada saat saya menyiapkan, ada sebuah buku yang saya baca, lalu buku ini menghentak saya. Dia mengatakan, Yesus datang ke dunia bukan hanya membebaskan manusia dari kuasa dosa. Bukan hanya itu. Tetapi Yesus mau memasukkan manusia pada persekutuan kasih dengan Bapa. Jadi kalau kita hanya ditebus oleh Yesus, sudah dibebaskan dari dosa-dosa, akhirnya kalau kita tidak hidup dalam persekutuan kasih, kita dengan bebas berdosa lagi. Tetapi kalau kita ada di dalam persekutuan kasih, maka kita tidak pernah tega mengkhianati Allah. Kita tidak pernah tega untuk menyakiti hati Bapa. Karena apa? Karena ada kasih. Karena kita tinggal dalam persekutuan kasih Bapa. Maka bagaimana kita masuk dalam hidup persekutuan dalam roh? Pertama adalah dikatakan oleh Yohanes. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Nah ini, Yesus pun ngomong bahwa dia harus pergi supaya roh berkarya. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus itu memang harus pergi supaya roh bisa berkarya. Supaya roh yang menghidupi Yesus, yang menguasai Yesus, jangan pernah lupa Yesus waktu dibaptis juga Roh Kudus turun atas Yesus. Maka roh yang sama pun dibiarkan oleh Yesus mengalir dalam hidup kita. Maka bagaimana supaya manusia hidup di dalam roh? Pertama, bahwa kita harus berani bergerak dari banyak perkara ke arah kerajaan Allah. Kita harus menjadi pribadi yang membebaskan diri dari dorongan-dorongan dunia dan telah mengarahkan pada satu hal yang lebih mulia, lebih baik, lebih berkenan kepada Allah. Itu yang tadi dikatakan oleh Voldy. Mari kita duduk seperti Maria. Dalam Injil Lukas bab 10 ayat 38-42 persis saya mengambil Maria dan Marta. Yesus mengatakan, Maria telah mengambil hal yang paling baik untuk hidup dia. Jadi mengarahkan kehidupan pada satu hal yang lebih baik, lebih mulia, lebih berkenan kepada Allah. Jadi kita mau hidup dalam roh itu berarti apa? Jangan hidup itu mau cari gampang, enak, dan cepat. Jadi kalau kita mau hidup gampang, enak, dan cepat, umumnya itu bukan karya roh. Karya roh selalu ada di dalam kesulitan, berat, dan butuh waktu. Butuh waktu. Jadi disitulah letaknya kehidupan yang dipimpin oleh roh, yang berkenan kepada Allah. Jadi setiap pilihan kita harus tahu bahwa apa yang saya pilih ini berkenan pada Allah atau tidak. Saya pernah cerita bahwa ada seorang dokter setelah pandemi ini beliau banyak berdoa, hidupnya dipenuhi dengan doa. Lalu dia mengatakan promo karena kami boleh misa pagi, walaupun sudah 60 tahun ke atas, kami boleh misa pagi, saya jadi rajin misa pagi.
Namun Romo, setelah saya rajin misa pagi, setelah saya banyak berdoa, banyak hal yang menggelisahkan hati saya. Lalu saya tanya, apa yang menggelisahkan hati ibu? Romo, saya kalau melihat ke rumah rumah saya begitu besar, mobil ada, pembantu ada, anak-anak ada. Bahkan saya kalau ke kamar, saya lihat lemari saya banyak sekali tas-tas yang saya punya. Saya menjadi nggak enak. Saya menjadi merasa nggak enak hati, Romo. Kenapa saya kok harus ngumpulin barang-barang ini? Lalu apa yang ibu lakukan? Saya ambilin, Romo, saya jual-jualin, saya kasihkan uangnya kepada orang-orang yang yang butuh. Ambil. Kalau mau ambil saja. Kalau bisa jual, jual. Kamu ambil uangnya. Jadi lihat, pada saat orang mau hidup dibimbing oleh Roh, dia makin lama makin peka pada dosa, pada kerakusan. Jadi dia tidak makin melekat pada kenikmatan, tapi dia makin melekat pada kehendak Allah. Pada apa yang bisa membuat Allah bahagia. Yang kedua, hidup dalam Roh, dibimbing oleh Roh adalah apa? Kita tidak mengalami banyak hal, orang, peristiwa sebagai sumber kegelisahan. Mulai mengalami semuanya itu sebagai jalan yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kehadirannya. Jadi kalau kita mau hidup dalam Roh, jangan jadi orang yang cepat gelisah, kecewa, tersinggung karena sikap orang lain. Nggak perlu. Gitu ya. Jadi kalau orang lain membuat Anda kecewa, membuat Anda gelisah, hidup Anda belum dibimbing oleh Roh. Hidup Anda masih dibimbing oleh roh diri Anda sendiri. Roh yang terlalu mudah terluka. Roh yang terlalu mudah tersinggung. Roh yang ingin dihormati. Roh yang ingin dihargai. Ini tidak ada dalam Roh Kudus. Jadi hidup dalam Roh itu adalah tidak tergantung pada orang lain. Jadi dia tidak gelisah. Maka saya tertarik sekali dengan apa yang dikatakan oleh Anthony de Mello. Anthony de Mello pernah mengajarkan kepada para pengikutnya supaya manusia hidup di dalam Roh adalah apa? Berani mengatakan kepada semua peristiwa, kepada semua barang, kepada semua situasi kalimat ini. Semua akan berlalu. Semua akan berlalu. Jadi kalau Anda sedang menikmati, sedang senang-senangnya, ingat, itu pun akan berlalu. Maka kita tidak perlu melekat pada kenikmatan itu. Kita boleh menikmati, boleh. Itu karunia Tuhan. Tapi tidak melekat. Apa arti tidak melekat itu? Kalau hilang kita kecewa. Nah, itu melekat. Kalau hilang, ya udah. Semuanya akan berlalu. Sama dengan orang yang sedih, mengalami penderitaan, mengalami masalah. Jangan pernah lupa, semuanya akan berlalu. Sama seperti saya mau menyiapkan renungan untuk ulang tahun ke-33 tahun. Pening saya, stres saya. Apalagi saya salah tema. Saya menyiapkan 2 hari temanya tentang iman. Taunya Born to Win. Aduh, aku salah. Gitu. Menyiapkan setengah sampai akhirnya saking stresnya karyawan itu saya ketusin gitu ya, ngejawab, "Nggak nih, Romo kok ketus?" Udah diam lah, gue sedang pusing gitu ya. Terus akhirnya saya belajar ini, semua akan berlalu. Yes, sebentar lagi akan berlalu renungan saya, salib saya akan berlalu. Itu. Jadi kita tidak membuat beban hidup ini, kita ringan. Jadi ini harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya hidup kita dibimbing oleh Roh. Tidak terlekat pada peristiwa, tidak terlekat pada permasalahan.
semua akan berlalu. Saya ingat sekali bahwa akhirnya yang terakhir kita hanya bisa hidup dalam roh kalau apa? Kalau ada semangat pertobatan, perubahan batin. Jadi saya mendampingi seorang ibu yang sakit kanker. Sudah bertahun-tahun. Dan kankernya sudah menyebar kemana-mana. Suatu saat saya dipanggil untuk memberikan sakramen perminyakan. Saya hadir, dan ibu itu masih bisa berbicara, dan ibu itu berkata kepada saya, Romo, sebelum perminyakan, bolehkah saya sakramen pengampunan? Oh, boleh, silahkan. Lalu pada saat saya memberikan sakramen pengampunan, ibu itu berbicara tentang perjalanan hidup rohani dia. Jadi ada satu saat di mana dia mengalami kanker ini sebagai sebuah hal yang menyakitkan sekali. Namun akhirnya ibu ini sadar pada satu titik bahwa kanker ini bukan hukuman Tuhan. Ibu ini akhirnya sadar. Ibu ini akhirnya mau menerima, mau mengimani, hebat nggak ya? Mau mengimani, itu kata-kata dia. Saya mau mengimani bahwa penyakit ini adalah cara Tuhan untuk mencintai saya. Itu saya justru kaget, edan kata saya. Hebat. Ibu itu sampai ngomong, kanker ini kanker loh, bukan main-main loh. Siapa yang punya penyakit kanker? Nggak mau tuh, saya juga nggak mau kanker. Tapi ibu ini mengatakan, kanker ini adalah cara Tuhan untuk mencintai saya. Sampai saya kaget. Kok bisa ya, Bu? Ya bisa. Awang Tuhan itu hebat kok. Gitu ya. Mungkin hal yang tidak kita sukai, itu cara Allah untuk membuat saya dikasihi oleh Dia. Dan Anda tahu, setelah sakramen 1 minggu kemudian ibu itu meninggal. Dan saya dengar ibu itu meninggal dalam sukacita, tanpa rasa sakit. Jadi ini orang yang merubah batin dia. Jadi orang yang merubah batin adalah apa? Orang yang merubah pandangan hidupnya. Jadi arahnya, biduknya, dia arahkan kemana? Ke rumah Bapa. Itu orang bertobat. Jadi orang bertobat adalah orang yang mengarahkan hidupnya ke rumah Bapa. Maka jangan pernah lupa, kalau orang sudah bertobat, jangan pernah berpikir bahwa tidak akan penderitaan itu akan berkurang. Tidak. Bisa jadi penderitaan itu makin menjadi-jadi, semakin kuat. Tapi jangan pernah lupa bahwa kemiskinan, penderitaan adalah jalan Tuhan untuk memurnikan kita supaya kita sampai ke rumah Bapa. Matius pun berkata, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Ingat kalau Yesus ngomong kehidupan itu bukan dunia saja loh, bukan dunia saja, bukan dunia melulu. Yesus mau ngomong hidup itu pasti sampai kekal. Dan sedikit orang yang mendapati jalan untuk sampai kehidupan kekal. Jadi saudaraku yang terkasih, akhirnya saya mau mengatakan apa? Inilah menjadi orang pemenang. Hidup dalam roh. Sehingga pada saat hidup dalam roh, hidup kita terarah ke rumah Bapa. Kita, kalau hidup terarah ke rumah Bapa, kita mau terbuka kepada rahmat kebaikan Bapa. Dan orang yang hidup dalam roh, orang yang menang, dimenangkan oleh Tuhan, adalah orang yang hidupnya lebih mau melihat bahwa dalam hidup ini begitu banyak sekumpulan berkat
daripada sekumpulan masalah dan musibah dalam hidup Anda. Mari kita menjadi anak-anak pemenang dengan banyak melihat dalam hidup kita begitu berlimpah berkat Allah. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih Romo Eko yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Saya catat semuanya Romo, luar biasa. Wah, hebat. Luar biasa. Biasanya selesai PD kita selalu ada kuis Romo untuk siapa yang umat ini, tapi karena waktu Ya. jadi nanti saya bisa tanya lain kali aja ya Romo ya. Baik, good. Terima kasih, Lian. Ya, luar biasa ya firman Tuhannya bahwa apa arti kemenangan? Kemenangan sesungguhnya tadi saya catat bahwa kita finish sampai pada rumah Bapa. Dan banyak Pastor Eko menjabarkan, saya berharap Bapak Ibu ketika kita saat ini belum bisa mengikuti misa mungkin karena segala keterbatasan, kalau mengikuti acara seperti ini Bapak Ibu bisa catat. Jadi bukan hanya mendengar dan setelah selesai PD online, kita selesai juga tidak tahu apa yang disampaikan oleh pembawa firman termasuk Romo Eko pada malam hari ini. Pada luar biasa sekali yang sudah kita terima firman Tuhan yang saya percaya menjadi berkat buat kita semua. Kita banyak diingatkan tentang hidup iman di dalam Tuhan itu seperti apa. Dan mari kita bersama-sama tidak hanya menjadi pendengar malam hari ini, tetapi boleh mengubah dan boleh kita praktekkan dalam seluruh kehidupan kita sehingga hidup iman kita boleh semakin mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu dimohon untuk tidak segera meninggalkan Zoom ini karena nanti Pastor Eko akan menutup di dalam berkat ya Pastor ya. Jadi jangan setengah-setengah diberkatinya ya Romo ya. Siap. Ngomong Romo udah masuk dalam ini, nyari Romo Eko susah sekali gitu. Enggak lah. Oke. Terima kasih sekali lagi Romo. Sama-sama, matur nuwun. Terima kasih Ya, semuanya. menjadi berkat terus bagi setiap umat di mana nggak hanya di Bandung, di Indonesia, tetapi dimanapun Amin. juga Tuhan pakai Romo. Ya, Amin. baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Sekali lagi saya bersyukur karena malam hari ini partisipan yang hadir, yang rindu, yang haus akan firman Tuhan tercatat di kami sebanyak 320. Tapi saya berharap tidak hanya malam hari ini saja, tapi saya berharap dan pengurus Persekutuan Doa juga berharap untuk boleh tetap hadir karena iman kita juga ditumbuhkan melalui komunitas atau yang mungkin tidak bisa kita ikuti secara offline, tapi dalam online pun akan menjadi berkat buat kita. Khusus untuk PD online, kita tayangkan bulan Oktober menjadi sesuatu yang istimewa karena kita mengundang pembicara-pembicara yang tentunya luar biasa dipakai oleh Tuhan. Seperti malam hari ini 5 Oktober kita dilayani oleh Romo Eka Wahyu dan Senin yang akan datang kita akan dilayani oleh Bapak Vincent Cahyono dari Semarang dan tanggal 19 Oktober kita akan dilayani oleh Romo paroki kita, Paroki Santo Paulus, yaitu Romo Antonius Sulastijana. Dan pada 26 Oktober kita akan dilayani, firman Tuhan akan disampaikan oleh yang tercinta gembala kita, Bapak Uskup Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk boleh tetap bergabung dalam PD online PDKK Santo Paulus selama bulan Oktober dan tentunya bulan berikutnya kita akan ganti tema dan tema khusus untuk bulan Oktober ini adalah Born to Win. Bagaimana Tuhan menjadikan kita seorang pemenang. Bapak Ibu Saudara, kami undang kembali untuk hadir dalam PD online Senin yang akan datang karena firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Vincentius Cahyono dari Semarang. Kita akan mendengarkan bagaimana kesaksian Bapak Vincent, seorang pengusaha dan terkena dampak pandemi ini, tetapi Bapak Vincent boleh tetap bertahan di dalam melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti apa kesaksiannya, kita akan saksikan Senin yang akan datang. Berikutnya untuk pengumuman.
Oke, next. Kembali kami dari tim Doa Syafaat mengundang Bapak Ibu untuk berkenan hadir bersama-sama bergabung di dalam Doa Syafaat hari Kamis pukul 6 sore dengan Zoom ID yang tertera pada layar. Bapak Ibu yang tergerak untuk ikut Doa Syafaat bisa bergabung hari Kamis jam 6 sore. Next, sis. Salah satu program acara yang kita adakan di PD KK Santo Paulus yaitu PSBB, singkatan dari Pewartaan Sukacita untuk Bertumbuh Bersama. Kamis ini akan tayang dengan tema Tuhanku Percaya. Dilayani firman Tuhan oleh Ibu Francis KP Bianti dari Cirebon. Jadi pastikan pada saat tayang hari Kamis kita boleh mendengarkan karena kita akan diberkati oleh pujian maupun firman yang akan disampaikan. Next, sis. Berikutnya, Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat. Seperti tadi kata Pastor Eko, tidak ada yang kekal. Kita tidak boleh melekat pada sesuatu. Jika Tuhan memberkati kita, Tuhan punya rencana untuk kita menjadi saluran berkat. Untuk Bapak Ibu yang merasa diberkati Tuhan dan tergerak untuk berbagi kasih dengan PDKK Santo Paulus, bisa segera mencatat atau memfoto di kamera Bapak Ibu nomor rekening dan atas nama Ibu Luciana Lawantara yang tertera di layar handphone ataupun laptop Bapak Ibu. Berikutnya, sis. Nah, jadilah saksi Kristus. Kita seringkali mendengar pada saat selesai misa, Romo bilang menjadi saksi Kristus kita. Tapi banyak umat PD online PDKK Santo Paulus yang kalau untuk bersaksi masih malu-malu, nggak pede katanya. Nah, untuk itu dalam rangka ulang tahun PDKK Santo Paulus, kami membuat satu acara, yaitu Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengirim sebuah kesaksian, baik boleh direkam melalui video atau diketik dan dikirim ke kami melalui WA, ataupun dicatat bisa difoto. Jadi berbagai macam cara bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Kirim kesaksian Bapak Ibu dengan tema berjalan bersama Yesus di masa pandemi. Saya yakin banyak Bapak Ibu mengalami berbagai macam hal bersama dengan Tuhan selama masa pandemi sekitar 7-8 bulan ini. Dan mari kesaksian itu Bapak Ibu doakan dan kirim ke kami, dapat dikirim paling lambat tanggal 20 Oktober ya. Dikirim ke saya ke nomor WA yang tertera ataupun mungkin saudara Bapak Rinus ya, jadi bisa ke saya atau Bapak Rinus atau juga bisa dikirimkan melalui Gmail. Bapak Ibu, kami berterima kasih untuk kesaksian-kesaksian yang sudah dikirim ke kami. Banyak sekali Bapak Ibu yang sudah mengirim kesaksian dan nanti kami akan kumpulkan batas waktu terakhir tanggal 20 Oktober dan tim akan mencari beberapa kesaksian yang sungguh-sungguh luar biasa sangat memberkati. Nanti akan ada hadiah, ada surprise dalam rangka ulang tahun PDKK Santo Paulus. Mari kita tidak jemu-jemu untuk menjadi saksi Kristus. Next, Sis Devi. Terakhir, yang berulang tahun bertepatan dengan 1 minggu ke belakang kemarin ada Bapak Tobias, ada Bapak Darmawan, ada Ibu Nancy, Bapak Slamet, dan Bapak Pau Pau. Terima kasih, terima kasih. Selamat ulang tahun kepada teman-teman Bapak Ibu yang sudah berulang tahun. Tuhan sudah tambahkan satu anugerah yang luar biasa. Kami berdoa supaya tahun-tahun yang akan datang kiranya berkat Tuhan semakin luar biasa dan terlebih lagi Bapak Ibu semua boleh semakin mencintai dan bertumbuh di dalam iman. Mungkin hanya itu pengumuman yang disampaikan. Selanjutnya kita akan segera tutup. Silahkan Bro Voldi dan tim pujian. Tutup persoalan doa kita malam hari ini, kita menyatakan segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan kita. Bagi Allah
bersorak-sorai, tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih setia Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dari awal hingga akhir persoalan doa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas setiap firman Tuhan yang Tuhan boleh sampaikan. Kembali kami mau berdoa buat anakmu Romo Eko, Tuhan mau pakai dia lebih dan lebih lagi. Tuhan mau berkati anakmu ini dengan luar biasa, agar ia dapat menjadi terang dan garam di lingkungan sekitarnya, di tempat ia melayani. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kami boleh semakin diingatkan untuk boleh lebih lagi mencari, agar kami boleh menjadi umat-umat pemenang, anak-anak pemenang, sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Bapak Tobias, untuk Bapak Dermawan, untuk Ibu Nancy, Bapak Slamet dan Bapak Pau-Pau. Tuhan telah sertai, Tuhan telah bimbing mereka dalam setiap kehidupan mereka, dan kami percaya Engkau akan terus menyertai mereka, Engkau akan terus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, dan saat ini izinkan kami untuk boleh menerima berkat yang Kau sampaikan melalui Romo Eko. Silakan Romo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat kasih, sehingga Anda semua dijauhkan dari segala mara bahaya, penyakit, permasalahan, dan gangguan roh jahat. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang berkecukupan pada Anda semua. Terimalah rahmat kasih Allah, sumber sukacita bagi hidup Anda semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Terima kasih. Tuhan Terima kasih berkati. Romo Eko. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.